yang kecil, cuma di Indonesia belum ada. Oke, berarti ini ukurannya semua harus lebih kecil ya? Iya, Terus ini gimana nih ngerawatnya nih? merawatnya sih nggak gitu susah-susah amat, biasa aja. Kalau ini kan lebih bisa dibuka gitu, jadi lebih bisa dibersihin-bersihin. Jadi kalau ada debu, dibersih-bersihinnya gampang. Kalau komputer biasa kan CPU yang casing biasa itu bisa harus Dibuka, iya, ribet. buka Oh, ini pakai- gampang dibersihin ya? Iya. Wah, itu dia canggih. Ketemu lagi di Boys Toys yang udah seminggu lo tungguin. Terima kasih udah mau nungguin seminggu. Gue bakal ada informasi ke lo semua. Informasi yang segar ya nggak? Buat lo yang pada bosen ngejalanin rutinitas udah seminggu ini. Boys, gue mau curhat dikit sama lo. Kalau lo mau dengerin, tapi lo harus dengerin deh. Jadi gini nih, gue belakangan ini kehilangan motivasi hidup. Bad mood, bangun pagi nggak tahu mau ngapain. Terus gue berpikir ya nggak, gimana nih hidup gue. Terus akhirnya gue cari solusi. Gue coba cari pasangan di internet, surfing gitu dikit. Terus setelah berapa kali gue chatting, mencoba supaya ada perubahan dalam hidup gue, mungkin kenalan sama siapa yang bisa bikin hati gue cinta. Terus suatu hari gue datang ke rumah teman gue nih. Pas gue lagi chatting, gue ngeliat sesuatu, ternyata apa? Gue ketemu akhirnya sesuatu yang bisa bikin gue jatuh cinta banget. Bukan temen ngobrol gue, tapi apa? Tapi komputernya. Di komputernya bisa bikin gue jatuh cinta berat. Lo bakal lihat komputernya apa? Sebelumnya lo harus lihat apa aja yang ada di Boys Toys hari ini. Liatin. Wah! Fab buruan, Fab! Yo, Lama nih. Boys, kembali lagi di Boys Toys dengan gue Fauzi Badila dan Fabiola. Fabiola. Udah seminggu kita nggak ketemu. Kali ini, minggu ini kita lagi ada di Subang, di Sariater. Hot Spring Resort, Jawa Barat. Ya. Dan kita lagi mau nunjukin lo semua. Ada salah satu hobi di sini, yaitu go-kart off-road. Go-kart off-road. Seru banget, asik, Seru banget. menyenangkan. Di hill, di gunung, di bukit. perbukitan, Keren pemandangannya banget. enak. Bisa bikin tangan lecet juga. Tapi cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan. Nah, abis gini gue bakal kita ya. Kita deh. Kenapa lo nggak protes ke gue? Ya udah, abis gini kita bakal mewawancarain salah satu seseorang di sini yang ngerti sangat banget di bidang ini ya. Nah, ngerti banget soal go-kart off-road. Dan bentar lagi kita bakal ketemu dia. Tetap di Boys Toys. Tetap di Boys Fab, Toys. apa kabar, Main Fab? lagi dong. Ayo main lagi, kita mau main lagi. Ayo. Boys di rumah, gue sekarang lagi ada di salah satu sudutnya kaki surga di Sariater Hot Spring Resort. Nah, gue di sini lagi mau ngobrol-ngobrol sama Master, karena namanya kependekan gue ejanya lebih panjang aja, Master Iwan. Nah, Mr. Iwan. dia salah satu profesor di bidang go-kart off-road. Nah, Fab, tanyain dong Fab. Aduh, lo kan lebih deket Fab. Sip. Permainan go-kart off-road ini kan udah lumayan banyak lah anak muda yang tahu lah ya. Tapi go-kart off-road sendiri kan sebenarnya itu apa sih artinya gitu? Permainan seperti apa sih? Sebenarnya go-kart ini hampir sama sih dengan go-kart pada umumnya atau go-kart yang lainnya. Hanya go-kart kita di sini memang udah ada yang dirubah seperti sistem suspensinya dan juga memiliki roller barnya. Ini disesuaikan dengan jalan yang akan ditempuhnya, yaitu berupa tanah, bukan jalan aspal. Tanah perbukitan ya? Perbukitan kayak gini nih kondisinya nih. Wah, ini Mr. Iwan nih biasa siaran radio nih kayaknya. Ini dikembangin di dalam negeri apa di luar negeri? Dalam negeri dong. Wih, siap. Dalam negeri ini anak-anak Bandung yang kreatif dan pinter-pinter, mereka itu bikin permainan yang kayak gini nih, mobil-mobil kayak gini nih, yang bisa bikin anak muda itu pada benar-benar kepengen banget untuk nyoba nih. Penasaran ya? Penasaran. Berapa cc ngomong-ngomong? CC-nya ini 100 cc nih. Dan Pakai mesin apa? seperti ini aja, mesin motor bebek. Oh Kayak gitu. mesin motor bebek. Terus spesifikasinya gimana nih? Untuk apanya?
spesifikasi body. Oh, bodinya. Oke, karena ini kan go-kart off-road ya, digunain di jalan seperti ini nih, yang nggak rata ya. Otomatis dong bodinya juga harus lebih tinggi gitu sedikit dibanding dengan mobil-mobil biasa gitu. Oke. Supaya tidak mentok gitu. Supaya nggak mentok ya. Supaya tidak mentok ya. Terus kalau permainan go-kart sendiri, ini di Indonesia tuh adanya di mana aja sih Mas kira-kira? Di Indonesia ini merupakan permainan yang pertama kali yang hadir di Indonesia nih, ada di Indonesia nih, dan kebetulan hanya terdapat di Sari Ater Hot Spring Resort aja, di tempat lain nggak ada. Hanya ada di Sari Sari. Ater Hot Spring Resort aja ya. Wah, berarti kita Itu beruntung. ada di sini, kita beruntung banget nih. Beruntung banget ada di sini hari Di ini. sini ya. Terus kalau perlengkapannya sendiri apa aja sih sebelum kita main, apa yang harus kita persiapkan? Ini nih, Helm. abang lo sendiri nih yang dipakai sama lo nih helm. Nih, Gue pakai helm jet. sarung tangan. Juga sarung tangan biar nggak lecet. Terus apalagi ya? Ada Safety belt juga. Safety belt. Dan ini nih yang membedakan banget nih pakai ring belt juga. O-ring itu. Oke. Kayak gini nih. Ini bukan untuk poli, ini khusus untuk go-kart di sini aja. Itu biar kita kalau ke puter balik nggak keluar dari body Nggak mobil keluar. ini. Ya. Jadi nggak ngencar gitu Iya, bahasa iya. asingnya itu. Oh enggak. Ada lagi yang lain? Terus Yang lain kayaknya itu aja deh yang spesial, dan satu mungkin ya. Ini sepatu nih biasanya harus penting banget, jangan sampai kita itu menggunakan sepatu yang ada talinya. Oh, gitu. sepatu yang ada talinya nggak boleh. Nggak boleh. Kayak saya gini gimana Nanti dong? kalau apa sih namanya, nyangkut di kabel gas, di pedal gas atau juga di Bisa rem, bahaya ya, itu bisa berbahaya bahaya. banget. Oh. Ini kira-kira untuk mau ngikutin permainan ini tuh kira-kira butuh biaya berapa sih Mas? Murah banget, hanya 30.000 untuk 4 putaran, terus juga 6 putaran 40.000, dan 8 putaran tuh yang paling lama ya 50.000 rupiah. Oke. Terjangkau kok bos. Harganya terjangkau ya? Tadi gue udah nggak bayar, gue masuk ke tamannya orang, ke kompleks-kompleks Dia sana, emang gila boy. ke atas bukit, menyenangkan. Terus kalau misalnya ada teman-teman nih, kalau gue kan udah tahu lokasinya di mana. Teman-teman di rumah kan mungkin pada nggak tahu nih. Mereka pingin tahu, pingin nyobain go-kart off-road tuh harus kemana, atau harus nelfon kemana, datang kemana gitu-gitu. Gampang banget, Sari Atur ini kan udah terkenal, jadi semuanya bisa apa sih namanya, buka di internet kali ya. Oh, ada? Saya di situ tinggal klik aja. Apa klik apa nih? www.sariater-hotel.com aja di situ. Oke, triple W www.sariater.hotel.com. Tapi asli seru banget ya Ji ya. Gue tuh yang sampai asli ini baru pertama kali gue main go-kart. Ini udah bukan seru lagi nih. Seru banget. Gue sih kalau emang gak seru, gue gak mau bilang seru. Tapi emang ini menyenangkan. Gue juga gak bakal ngasih tau kalau Lecet-lecet nih tangan gue. lihat gue kulit Lihat senyum gue bisa lebih bahagia karena gue udah sebetulnya udah sebelum kita ngobrol-ngobrol gue udah 4 jam main berturut-turut. Boys, boys. gue sekarang mau gini nih gue cerita sesuatu. Fabiola ngajakin gue balapan. Cuman gue nggak mau karena gue masih mau ngeliat pemandangan. Karena apa? Karena gue tahu gue bakal menang. Oh jangan salah ya, gue udah jago sekarang Ji. Gue Ya latihan sekali lagi abis itu ke taruhan ya. Oke, lo latihan yang banyak. Ntar kalau udah siap, lo balik ke gue. Lo tau kan taruhannya Iya, apa? Apa? Pokoknya kalau misalnya gue menang, lo harus cium gue. Mau ya boys. Udah, nih Gue gue. buktiin ya gue bakal menang. Lo udah pakai sarung tangan nih, ada sarung kaki lagi tuh. Oke, boys. Buruan, jangan sana jangan banyak ngomong. Abis ini masih ada expert talk ya boys ya. Gue latihan dulu ya. Kita lihat nanti. Kita lihat. Tadi nih yang tadi gue ceritain, pas gue lagi chatting gue jatuh cinta. Ini dia, udah ada pemiliknya juga di sini. Halo, Namanya Brian. Brian. Iya. Bray. Gue sebetulnya buat ngobrol sama lo, gue harus ditemenin sama Fabiola, Bray. Cuman Fabiolanya tadi gue bohongin dikit, jadi biarin lah kita ngobrol berdua aja ya nggak. Masa ini urusan hati nih. Oke. Cowok sama cowok ya. Ini apa nih, Bray? Jelasin dikit ya. Ini CPU komputer. CPU, Komputer. CPU. komputer. Ini yang dinamakan PC modding. Iya. Oke, apa tuh PC modding? PC modding itu sebenarnya kalau menurut gua itu menggabungkan antara seni sama teknologi. Ceritain gue dikit komponen-komponennya apa aja gitu-gitu, bisa lo ceritain nggak? Sama nggak sama komputer biasa yang sama komputer gue yang di rumah? Lo pernah lihat komputer gue belum? Oh, belum ya? Belum. Iya. Pokoknya kira-kira komputer gue tuh sama aja kayak yang di pasaran. Tuh sama nggak sama ini?
Enggak dong, kan itu kalau biasa komputer yang biasa itu cuma kotak biasa, bosen bentuknya. Kalau ini kan udah di modding. Terus kalau komponen dalamnya itu, kalau komputer biasa tuh dia pakai motherboard yang ATX, kalau yang ini tuh pakai mini ATX, jadi lebih kecil. Cuma yang buat spesial buat PC modding itu ada lagi motherboard yang kecil, cuma di Indonesia belum ada. Oke, berarti nih ukurannya semua harus lebih kecil ya. Iya, Terus ini gimana nih ngerawatnya nih? ngerawatnya sih nggak gitu susah-susah amat, biasa aja. Kalau ini kan lebih bisa dibuka gitu, jadi lebih bisa dibersihin-bersihin. Jadi kalau ada debu, dibersih-bersihinnya gampang. Kalau komputer biasa kan CPU yang casing biasa itu bisa harus Harus dibuka, iya, ribet. buka Oh, ini pakai- gampang dibersihin ya? iya, heeh. Wah, itu dia canggih itu. Terus ada resikonya nggak nih kalau bikin sesuatu yang berbeda kayak gini? Resiko itu sih di mana-mana selalu ada, biarpun CPU biasa itu juga ada resiko. Kalau ini pakai water cooling di dalamnya. Oh, ini ada water cooling Iya, ya? water cooling di sini. Ini kan juga ini pakai selang. Kalau itu sebenarnya sih kalau pakai water cooling itu resiko banget. Kalau bisa bocor itu bisa ngerusak sistemnya, mesin-mesinnya di dalam. Begitu kalau ini dia pakai water coolingnya sistemnya semuanya ada di sini di dalam. Jadi dia kalau bocor tetap nggak apa-apa. Selain kayu, ada ini nggak bahan lain nggak buat jadi ini nih rumahnya komputer ini nih? Bahan lain sih banyak, ada yang akrilik, itu kemarin lomba juga banyak yang pakai akrilik, Terus ada apa pakai lagi? aluminium juga, cuma itu harganya lebih mahal daripada ini. Kalau pakai kayu kan lebih murah. Nah, ini gue satu hal nih, ini rada menarik buat gue. Karena ini kan modelnya toilet nih. Kenapa nih? Ada cerita-cerita trauma khusus? Apa lo butuh? Kenapa lo memilih bentuk ini nih? Ceritanya sih ini cuma pas dapet ide doang, pas kebetulan lagi lihat di papan pengumuman sekolah itu lagi ada perlombaan kan. Udah gitu lagi pengen kencing, udah gitu langsung ke toilet ngeliat ini. Jadi Langsung akhirnya lo masuk pikir ide. lo bikin modelnya model toilet. Iya. Ada aturan nggak mengenai jangka waktu penggunaan PC modding? Jangka waktu penggunaan pas lagi dipakainya itu sih nggak ada, sama aja kayak komputer biasa. Nggak ada. Nggak ada, tergantung sistem coolingnya aja. Kalau coolingnya jelek ya susah. Oke, lo kan udah bikin PC modding. Lo pasti kenal juga orang-orang yang udah bikin kayak gini. Ada kompetisinya nggak sih buat kayak gini-gini nih? Ada. Ada. Iya. Oh ya? Terus Ada itu. seberapa sering di mana apa gitu-gitu? Di Indonesia sih baru mulai kemarin tahun 2003 itu, jadi setahun sekali. Oh gitu. Heeh. Lo pernah menang nggak? Kemarin menang ini. Ini menang nih. Iya. Toilet doang menang. Wah. Ntar gue besok gue bikin ini toilet model jangkrik ya nggak? Terus ada tips-tips nggak buat teman-teman di rumah yang pengen bikin PC modding kayak gini nih? Tips-tipsnya kalau mau bikin ya belajar dulu aja cara ngerakit komputer biasa. Nggak Pokoknya susah kalau kok. teman-teman di rumah mau bikin harus tahu cara ngerakit komputer. Iya. Satu, kedua baru bikin rumah-rumahannya, mau bentuk apa aja bebas, Iya. sesuai fantasi. Desain dulu, gambar. Nah, Iya. oke. Ketiga harus mungkin panggil seseorang buat ini ya, bikin Iya. rumahannya kayak Iya. gini. Ini butuh berapa nih? Butuh berapa fulusnya? Berapa banyak nih buat bikin kayak gini nih? Kalau ini sih sekitar 500.000 sampai 1 jutaan. Apa? Kalau Tempatnya? iya tempatnya. 500.000 sampai 1 juta? Iya, sama lampu-lampunya, sama fan-nya semua. Oh itu buat bentuknya aja ya, tapi kalau Iya. misalnya dalamnya prosesornya apa gitu-gitu? Sama aja? Prosesornya itu sih sama. Itu spesifikasi itu tergantung kemampuan performance komputernya itu. Oh gitu. Jadi kalau semakin performance-nya itu makin bagus, itu semakin mahal. Ini menggabungkan antara seni kayu, seni pahat, sama teknologi ya nggak? Oke boys, terima kasih udah mau nonton. Ini ada sesuatu yang menarik banget buat lo semua. Gue harus pamit dulu. Minggu depan kita ketemu lagi. Awas lo kalau nggak nongkrongin TV minggu depan. Lo harus lihat info-info terbaru. Biar lo tambah canggih. Oke? Dadah.